Ini tempat saya ikut groundbreaking banyak, dan hari ini kita menyaksikan dengan kesederhanaan ini. Ini bukan tentang kemewahan, kemewahan di hotel. Ini tentang kebermanfaatan, bahwa kita bisa tetap bersemangat, bermanfaat walaupun dalam kesederhanaan. Karena Rasul memberikan teladan. Ini Pesantren Pagelaran 3, warisan dari almarhum kakek kami. Sudah takdirnya. Saya dan Pak Ari ini sepupu, satu kakek, ya, dari beda nenek kira-kira begitu. Pak Ari diwarisi Pagelaran 3, saya diwarisi Pagelaran 2 di Sunda. Jadi Kiai Haji Muhyiddin mewariskan 3 pesantren, Pagelaran 1 yang tempat makam Kiai Muhyiddin, almarhum ayah saya, almarhum Kiai Oom, Bapak yang Mali, ya. Kemudian pesantren Pagelaran 2 di Sumedang dan 3. Oleh putra-putranya ditambah menjadi pesantren Pagelaran 4, menjadi Pagelaran 5. Oleh cucunya sekarang pesantren Pagelaran sudah 10. Alhamdulillah. Apa hikmahnya? Kita berkumpul di sini agar hari esok lebih baik dari hari kemarin, agar anak-anak kita lebih soleh-solehan dari orang tuanya, agar ekonomi anak cucu kita lebih baik diimbangkan, agar anak cucu kita lebih pintar, lebih cerdas, lebih makmur, lebih sejahtera. Kalau itu terjadi, tugas kita sebagai orang tua dianggap berhasil. Tugas kita menjaga negeri ini, agama ini dianggap berhasil. Jangan kebalikannya, turunan kita jauh dari agama, turunan kita makin lebih miskin dari orang tuanya, lebih bodoh dari orang tuanya, ya, dan lebih buruk dari orang tuanya. Nauzubillah. Maka berhimpunlah kita dalam satu golongan ini karena ingin menghadirkan, menciptakan besok yang lebih baik dari hari ini. Kita harus masuk golongan yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bukan golongan yang rugi, hari ini lebih buruk atau sama saja dengan kemarin. Itulah kenapa FPPU mungkin bukan organisasi yang pertama, ya, tapi insya Allah menjadi organisasi keumatan yang terbaik. Dan saya sedang meyakini, karena di rumah harus punya keyakinan. Pak Ari dipilih walaupun usianya masih muda, tapi lihat gerakan pemberdayaan dan lain sebagainya lepas. Kita harus memberikan ruang-ruang kepada mereka yang mampu. Saya Ridwan Kamil tidak pernah bercita-cita jadi gubernur Jawa Barat, banyak Pak Ari. Dari kecil hidup, ya. Tapi oleh sebuah belok takdir menjadi Umaro Jawa Barat selama ini. Manusia tidak bisa mengatur takdir, tapi manusia bisa merespon, mengatur cara merespon takdir. Saya jadi gubernur, saya beradaptasi, menggunakan kekuasaan sebagai alat dakwah. Saya ditinggal anak saya almarhum, saya beradaptasi dan saya belajar dari almarhum anak saya bahwa yang diingat setelah kita tiada hanyalah satu, yaitu kebaikan kita di dunia. Setahun makam anak saya lahir diziarahi lebih 150.000 manusia. Kiai bukan, tokoh bukan, pahlawan bukan, itu rahasia Allah sampai hari ini saya bisa jawab. Tapi itu contoh. Berarti ada sesuatu. Berbuat kebaikan itu jangan menunggu berpuasa, berbuat kebaikan itu jangan menunggu tua, berbuat kebaikan itu jangan menunggu kita kaya raya. Di mana kita bisa, kita berbuat kebaikan. Nah, FPPU ini adalah ladang kebaikan. Jadi saya ingatkan, tujuan utama FPPU ini pemberdayaan. Itu dulu, setuju nggak? Pesantrennya berdaya,
masyarakat di sekitar pesantrennya naik kelas dulu, bahwa pengurusnya kebagian ya cuma bonus aja, bukan tujuan. Setuju nggak? Bahwa ayat batinah wajar, tapi bukan tujuan. Setuju ya? Tujuan utamanya adalah pemberdayaan umat sejahtera. Saya jadi gubernur bukan tujuan, tapi alat. Karena sebelum jadi gubernur saya nggak bisa membuat program satu desa satu habis Quran. Jadi gubernur bisa. 5.000 desa sekarang sudah punya penghafal 30 juz oleh program satu desa satu habis Quran. Nah, betul-betul ada benteng pertahanan Qurani sudah saya tanamkan pada saat kekuasaan. Sekarang tidak ada lagi nikmat kekuasaan, ya saya hanya berdoa mudah-mudahan ya benih generasi Qurani itu akan tumbuh. Waktu berpuasa kita hadirkan one pesantren one product. Ada yang dibiayai 500 juta karena bisnisnya bagus, ada yang hanya 200, ada hanya 50 juta karena baru mulai ngawarung. Semua dilakukan selama 5 tahun, total lebih dari 5.000 pesantren. Itu yang dimaksud hari esok harus lebih baik dari hari ini. 2018 sedikit yang punya bisnis, 2023 sudah 5.000 pesantren yang punya usaha. Dan hari ini jangan berhenti pada saat saya tidak lagi punya kekuasaan. PPPU harus tetap ikhtiar, itu nasihat saya. Harus tetap ikhtiar dalam memajukan keumatan. Saya sampaikan rasa bahagia saya. Kita ada program dulu namanya English for Ulama, ya. Melatih bahasa Inggris ulama-ulama muda yang terbaik saya kirim ke Amerika dan ke Eropa. Hari ini 2 imam masjid di Amerika adalah ulama muda Jawa Barat, alumni dari program English for Ulama. Apa komentarnya? Pak Ridwan, jika nama tahun depan setiap tahun adalah ulama Jawa Barat aja yang dakwah di Amerika. Kenapa? Saromeah, ilmu fikih nama sarwa, ya. Tapi bab hadap asor, bab sopan santun, bab akhlak, ternyata orang Jawa Barat luar biasa. Ditambah ini survei minggu ini. Survei bukan survei politik ya. Dengan kata survei itu survei betul. Survei di seluruh Nusantara, di manakah wilayah yang gadisnya paling cantik? Nomor 1 suku Sunda. 70% survei politik. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Dapat kolam dari. Dan di manakah lelaki yang paling ganteng se-Indonesia juga suku Sunda 56%. Di manakah alam yang paling indah sedunia menurut survei? Itu adalah Indonesia. Di manakah masyarakat yang paling baik hati, berehan, ahli sedekah? Nomor 2 Selandia Baru, nomor 1 masyarakat Indonesia. Saya cuma mengajak semua untuk bersyukur Allah memberikan kita alam terindah di dunia. Tinggal di wilayah Negara Rasek dan Rilis Kekadinya. Kemudian masyarakatnya masyarakat yang dermawan baik hati. Ditambah gubernur Bager. Gunawan Bager ajaran kakek saya Haji Muhyiddin bahwa segala sesuatu harus pakai ilmu. Kalau mau selamat, gunakan ilmu ulama, adilnya pemimpin, dermawannya lewat Basnas, keagniannya mumpul di sana, dan dijabahnya doa-doa. Kan itu ya, tegaknya negara. Saya bangga dengan Basnas Jawa Barat. Kenapa? Karena saya naik kelaskan dari sekadar hanya mengumpulkan, kemudian membagikan begitu saja kepada mustahik. Sekarang Basnas Jawa Barat sudah punya rumah sakit sendiri bikinan Basnas Jawa Barat.
terus bertumbuh demi dalam bentuk fasilitas kesehatan. Wah, pakai KTP nanti cek yang mendatang wajahnya susah, itu mau dicek administrasi, wah, disken aja, baru pinjol lah. Kenapa? Bahasanya dulu keumarannya. Kenapa saya pilih gagasan itu? Supaya zakat pun tidak hanya urusan cash and carry saja, tapi pemberdayaan itu baru rumah sakit, belum macam-macam. Maka saya boleh simpulkan, maaf ya, ini bukan sombong. Urusan keumatan di Indonesia, insya Allah yang terbaik ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah pesantrennya paling banyak, hampir 9.000 pesantren, dan dari 9.000, 6.000-nya sudah berkumpul di FPPU Teguran. Tinggal jangan bangga terkali dengan jumlah 6.000, yang penting apa gerakannya, apa aktivitasnya, apa kebermanfaatannya, itu ukuran. Jumlah masjidnya juga terbanyak se-Indonesia, hampir 200.000 masjid, kombinasi masjid dan mushola, terbanyak sedunia ada di wilayah Provinsi Jawa. Dan oleh takdir Allahnya, selama 77 tahun Provinsi Jawa Barat tidak punya masjid sendiri, karena makamnya itu masjid negara namanya Istiqlal, masjid provinsi namanya Masjid Raya, kalau kota kabupaten disebut Masjid Agung. Nah, Subang sedang saya renovasi juga, karena saya ke Kiai Haji Atak sebagai dulu ketua MUI dan keputusan paman kedua saya. Kalau masjid kecamatan masjid besar, kalau desa masjid jadi. Maka selama 5 tahun Allah memudahkan pikiran saya, kreativitas saya, sehingga melahirkan, kalau bisa ditampilkan, adalah Masjid Raya Al-Jabar, Masjid Insya Allah. Ramewa itu saya mengunggah. Memang kadang-kadang banyak problem ya, masyarakatnya meninggali bagus, endah, yang ada pikir, botrok sudah karuna masih gitu. Tapi saya bilang ya Allah, itu mah bisa di-manage lah. Kepenting mah problem datang dari keramaian pengunjung jamaah daripada kosong. Kan buat apa kita membangun masjid besar-besar kalau kosong? Ciri-ciri kiamat nanti. Tapi di Al-Jabar mah alhamdulillah. Semua pernah ke Al-Jabar? Pernah. Hari udah ada puasa. Dan Masjid Al-Jabar luar biasa, di bawahnya ada musim Rasulullah. Nah, PPU daftar karena tempatnya terbatas ya, sejarah Rasul dari lahir sampai Islam masuk Jawa Barat ada di lantai bawahnya, silakan datang. Saya wariskan supaya ilmu sejarah Islam itu dari dikuasai, supaya paham ya, bagaimana rute Islam. Dan mohon doanya tahun 2024 ini Masjid Al-Jabar dinominasikan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai masjid terindah di dunia. Saya bertakdir oleh Allah, oleh ilmu menghayal akhirnya jadi asisten. Almarhum ayah saya, anak Kiai ini, itu ketua DKM di Komplek di Bandung. Waktu kecilnya selalu kami kirim Ridwan Kamil belanja material, belanja kus, belanja keramik untuk menjadi masjid di Komplek. Wasiatnya ke saya, jangan berhenti membangun masjid. Jadi sampai sehari ini saya tidak pernah berhenti mendesain membangun masjid. Dan saya tidak pernah menghitung, baru tahu kemarin, karena saya bikin buku, kasih tahu oleh penerbit jumlah masjid
yang sudah Bapak desain ada 70. Alhamdulillah. Terbesar di Al-Jabar, terjauh di Gaza, Palestina. Namanya Masjid Syekh Azli ini. Doa setiap malam supaya tidak dihancurkan oleh Rakyatullah Islam. 80 masjid hancur di Gaza. Masjid yang kami desain per hari ini masih tegak berdiri. Kalau ada di Google KPK juga. Mohon doanya. Ya. Karena masjid di Gaza itu masjid tahfiz, membaca sholat wajib. Anak Palestina itu menghafal Quran di masjid yang kami desain. Apa poinnya? Ya inilah nasihat dari Kiai Haji Muhyiddin, seorang ulama, kepada anak cucunya berkembang biak memperbaiki kehidupan. Maka doa saya juga sah. Bapak-bapak yang duduk di sini saya doakan seperti Kiai Haji Muhyiddin dapat kemuliaan melalui keturunan-keturunannya yang melanjutkan, melebarkan, membesarkan dakwah untuk kemuliaan agama kita. Itulah saya titip, kita harus kompak, gitu ya. Tidak ada keberhasilan tanpa persatuan, tidak ada kejayaan tanpa kebersamaan, tidak ada kesuksesan tentunya tanpa rasa kebersatuan kita. Hidup adalah pilihan. Makanya saya sesuai judulnya Ketua Dewan Penasehat, tugasnya menasehati. Saya bukan ulama, tapi ada sedikit ilmu kira-kira. Jadi apa poinnya? Tugas kita ikhtiar dunia tolong lanjutkan. Silahkan berkumpul di FPPU, sempurnakan. Karena juga baru setahun bila betul. Tong parasnya urusan duit. Yang penting mah transparan, yang penting mah adil. Definisi adil itu menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya. Kadang-kadang sudah menerima X, kok marah-marah tidak puas, dah yang tidur X. Ada. Kan harus dilihat juga. Nah ini yang harus dikelola. Kenapa kita dijajah 3,5 abad? Karena kita, bangsa kita punya karakter suka bertengkar dengan sesamanya. Di baheula PKI kali di zaman sebelum ada medsos sampai sekarang ada medsos, lihat pertengkaran hanya perbedaan warna, perbedaan pilpres, perbedaan apapun dijadikan bahan pasien. Saya doakan FPPU tidak begitu. Selesaikan dalam musyawarah dan perlu dirame-ramekan. Maka ikhtiar 1, 2, momentum jangan tidak direbut. Sekarang ada momentum politik, silahkan berikhtiar. Pilih sesuai isi hati masing-masing. Setuju? Nah, kalau sudah di TPS mah hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi kalau mau ikut arahan saya, alhamdulillah. Kita lihat kampanye ini mah hanya syariat. Itu pilihan sewang-sewang masing-masing, tidak ada paksaan. Tapi kalau butuh pandangan, butuh nasihat, butuh alasan, kenapa Pak Ridwan Kamil begitu-begitu, ya saya akan berikan ilmunya. Kita harus bergabung bersama yang kemungkinan besar Allah takdirkan menang. Kodenya paham ya? Supaya tujuan kita menang itu bukan soal golongan, ya semua juga sama-sama bangsa Indonesia. Tapi kita bisa menitipkan ke saya, ke calon yang saya tentang dakwah Islam yang lebih baik. Mungkin pemimpin itu speknya bukan ulama, pemimpin itu diukur dari keputusannya.
Bukan harus pemimpin itu super pintar, super jenius, super soleh gitu ya. Pemimpin mah diukur dari tanda tangannya, banyak mudorotnya atau banyak maslahatnya pada saat tanda tangan keputusan. Untuk tanda tangan keputusan, kalau dia tidak punya ilmunya, dia punya pembisiknya. Golongan-golongan yang baik, golongan-golongan yang memberikan. Jadi itu salah satu cara memilih pemimpin. Nah, oleh karena itu, ini pada forum FPU ya. Tapi nanti setelah ini silahkan berhimpun, jangan lewatkan momentum bersejarah ini. Karena bangsa ini apakah akan maju 120 km per jam, apakah akan balik kanan, jadi mundur lagi, atau akan slow, tergantung pilihan. Karena seburuk-buruknya buta itu bukan buta tidak melihat secara fisik, tapi buta politik. Mereka yang buta politik, yang cuek, yang tidak mau peduli dengan politik, tidak sadar bahwa urusan harga makanan, urusan pendidikan, urusan pesantren, urusan kesehatan itu ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Harus orang yang paham, harus orang yang. Saya mencoba membuktikan itu dalam 5 tahun. Makanya alhamdulillah kerja keras selama 5 tahun membuahkan hasil. 5 tahun pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 mendapatkan 555 penghargaan. Tidak ingin saya abul-abulkan, tidak ingin saya daftar rekor-murikan, hanya untuk menunjukkan aja bahwa ada 555 perubahan sebelum dan sesudahnya. Ada 555 tadinya tidak ada, jadi 5.000 desa penghambaan. Dari sedikit menjadi 5.000 pesantren tidak bisnis. Itu kira-kira. Dari tidak ada menjadi ada, dari biasa menjadi luar biasa. Nah, oleh karena itu saya titip, walaupun kita baru 1 tahun, bilangnya yuk ya bersemangat, ini golongan yang baik, kelompok yang baik. Saya akan berjuang bersama FPPU untuk permasalahan caranya macam-macam. Ada dengan cara ekonomi, ada yang dengan cara sosial, ada dengan cara politik. Jadi jangan dipisah-pisah. Semua dalam satu kesatuan, ujungnya adalah membawa masyarakat Jawa Barat pada tujuan. Karena saya yakin kalau semua orang Muslim di dunia ini masuk surga, ya andai semua yang Muslim di dunia ini 100% masuk surga, penghuni surga paling banyak adalah yang KTP Jawa Barat. Karena penduduk Muslim Jawa Barat 48 juta, lebih banyak dari Arab Saudi, terbesar se Indonesia itu. Jadi insya penghuni surga terbesar kan? Kabul. Kabul. Ada. Saya kira itu ya. Kita tunggu 2024 mari lebih banyak lagi podcastnya, lebih banyak lagi pamerannya, lebih banyak lagi cerita-cerita masyarakat yang terangkat. 2024 target perdagangan kita meningkat ya. Karena semua orang pegang HP, apapun sekarang urusannya pakai HP, maka jual beli barang-barang pesantren pun bisa pakai HP, kira-kira begitu ya. Itu doa saya, karena kita hidup harus dengan zaman ya. Dulu naik onta, sekarang naik mobil. Dulu dakwahnya langsung lisan di lapangan, sekarang dengan HP digital, YouTube segala rupa. Nah, fikih tidak berubah, yang berubah hanya cara menyampaikan fikih. Itu saja. Selamat milad yang pertama. Tetap jaga kekompakan, kesatuan, kebersamaan. Mari kita menuju juara lahir batin. Sebelum saya tutup, saya mendengarkan tadi jadi bagus, sudah dipimpin oleh
Ya. Siapa kita? Saya minta suaranya yang keras, ya khususnya yang sudah dapat honor